Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dibangun dan kita akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 23 ayat 4. Saya bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Coba dikasih Tuhan, kalau kita baca Mazmur 23 ini bicara tentang apa? Ya, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ya, takkan kekurangan aku dan seterusnya. Nah, salah satu poinnya mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, jadi sekalipun kita ini dikatakan dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan seperti domba yang ada gembalanya, yaitu Tuhan sendiri sebagai gembala yang baik bagi hidup kita. Dia yang terus menuntun kita di jalannya. Tetapi perhatikan, ada waktunya, ada masanya kadang kita harus berjalan melewati lembah kekelaman. Cuma dikasih Tuhan, ini bukan berarti selalu kita berdosa sehingga kita mengalami harus lewat lembah kekelaman. Tidak selalu demikian. Bukan hanya karena kesalahan. Kalau kesalahan tentu bisa saja kita harus masuk ke lembah kekelaman. Tapi kadang-kala kita tidak melakukan salah, tetapi kita diizinkan juga lewat lembah kekelaman. Karena memang dalam kehidupan ini tidak selalu mulus. Dalam kehidupan ini tidak selalu semuanya mudah, semuanya terang, semuanya enak. Ya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun demikian. Ya, tidak dijamin orang percaya hidupnya nggak ada masalah. Enggak, masalah tetap ada. Ya, kadang-kadang kita diizinkan Tuhan berjalan di padang gurun. Kadang diizinkan Tuhan berjalan melewati lembah kekelaman. Artinya apa? Padang gurun, lembah kekelaman ini bicara tentang masa-masa yang sulit. Ya, tempat di mana kita ini nggak mengerti. Kita nggak tahu harus bagaimana. Ya, tempat yang mungkin itu kondisi situasi hidup kita yang susah, sulit. Ada banyak pergumulan, banyak masalah. Bahkan kita nggak tahu arah, nggak tahu harus berbuat apa. Cuma dikasih Tuhan, sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman. Pemazmur katakan, aku tidak takut bahaya. Artinya dalam lembah kekelaman memang ada bahaya. Ya, hati-hati. Bukan kita tenang-tenang saja. Ada bahaya. Tidak kok aman-aman saja. Ada ancaman di sana. Tetapi ini yang membedakan. Sebab Engkau besertaku. Lah ini. Sekalipun lembah kekelaman yang kita hadapi. Sekalipun ada bahaya di hadapan kita. Tetapi
Engkau Tuhan, ya, ada Tuhan yang menyertai. Dan gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburkan aku. Ada kekuasa Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang akan senantiasa memberikan keteguhan hati, kekuatan kepada kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Cuma dikasih Tuhan. Sekali lagi ikut Tuhan, tidak selalu mulus jalan hidup. Ya, bahkan ada yang mengatakan ayat firman Tuhan juga, ya, jalannya itu sempit. Ya, kalau di luar Tuhan itu lebar malahan. Ya, tetapi disinilah kita justru ya diizinkan melewati tempat yang sulit itu. Tetapi percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai. Penyertaan Tuhan itu lebih dari sekedar penghiburan buat kita. Karena kalau Tuhan yang menyertai, maka Dia juga yang akan menuntun kita. Kalau Tuhan yang menyertai, Dia akan mengarahkan langkah kita. Kalau Dia Tuhan yang menyertai, Dia Tuhan yang akan menuntun kita. Kalau Tuhan menyertai, Dia yang menolong kita. Sehingga kita bisa melewati lembah kekelaman itu melalui setiap bahaya yang ada. Dan kita berkemenangan sebab Dia yang menyertai kita. Dia dengan kuasanya yang akan menyelamatkan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Hari-hari ini seperti berjalan lewat lembah kekelaman. Engkau nggak tahu, hidupmu penuh dengan air mata, hidupmu penuh dengan kesusahan, kesedihan. Hari ini pandang Tuhan, Dia tidak meninggalkan engkau. Dia Tuhan tetap menyertai engkau dalam kesusahanmu, dalam kesedihanmu, dalam ketidaktahuanmu. Ada Tuhan yang peduli akan engkau, menyertai engkau, dan Dia juga yang akan menolong hidupmu. Sehingga engkau bisa melewati lembah kekelaman yang terjadi di depanmu. Engkau bisa melewati setiap bahaya yang seakan-akan mengancam engkau. Sesungguhnya Dia Tuhan yang menyelamatkan. Sesungguhnya Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia juga yang menuntun kita sehingga kita bisa berkemenangan. Mari jemaat dikasih Tuhan, teguhkan, kuatkan hatimu, teguhkan iman percayamu kepada Tuhan. Sekalipun lembah kekelaman itu begitu menakutkan, ya seakan-akan itu mengancam hidup kita. Ingatlah, Dia yang menyertai kita. Lebih besar kuasanya dari setiap mara bahaya. Lebih besar kuasanya dari semua lembah kekelaman ataupun padang gurun di hadapan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan juga menyelamatkan hidup kita dari segala ancaman dan mara bahaya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Engkaulah gembala yang baik bagi hidup kami. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, sekalipun ada ancaman, bayang-bayang maut sekalipun, kami percaya selama Engkau yang menyertai kami, Engkau beserta dengan kami. Kami tidak takut bahaya. Engkaulah yang akan menolong kami. Engkaulah yang memberi perlindungan, beri penghiburan, sehingga kami tetap teguh, tetap kuat di dalam iman dan pengharapan. Kami bisa melewati semua tantangan, dan kami berkemenangan, sebab Tuhan beserta kami, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, bahkan juga berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.